Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa menjumpai saudara dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Efesus 6, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seseorang yang mau menjadi tentara atau prajurit dituntut fisik yang kuat, sehat, bahkan pikiran yang cerdas. Karena sebagai seorang prajurit, mereka akan menjadi pelindung, juga pengayom masyarakat. Itulah mengapa para anggota di sebuah kesatuan militer, mereka memiliki semangat dan janji yang sama. Selain janji dan kode etik, semua kesatuan militer di dunia punya slogan atau moto tersendiri. Di Indonesia ada yang namanya Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Kesatuan tentara ini adalah prajurit yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Dan baret merah menjadi slogan atau kebanggaan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun secara rohani disebut sebagai prajurit atau tentara Kristus. Itu berarti dalam menjalankan tugas kita di dunia ini, kita pun butuh perlengkapan senjata rohani untuk bertempur melawan musuh kita, yaitu iblis. Senjata rohani merupakan gambaran atau metafora yang diberikan kepada kita untuk kita miliki di dalam peperangan melawan iblis. Tanpa senjata rohani tidak ada gunanya kita bertempur melawan roh-roh jahat yang ada ini. Oleh karena itu, orang Kristen harus mengambil, mengenakan, dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya teringat waktu awal-awal saya mau memiliki seorang putri. Dengan keterbatasan informasi, saya dan istri waktu itu dia sedang hamil. Kami lalu mencari perlengkapan yang kira-kira dibutuhkan oleh anak kami waktu nanti dia lahir. Ternyata ada beberapa perlengkapan yang belum bisa dipakai pada waktu itu. Di mana waktu kami mempersiapkan itu, kami membeli minyak kayu putih, minyak tawon, dan hal-hal yang bukan dibutuhkan oleh seorang bayi. Kata suster bahwa kalau masih bayi harus pakai minyak telon dulu. Dot juga saya beli bukan buat yang anak baru lahir, tapi yang untuk setahun. Begitu juga susu, sampai harus 3 black, 3 kaleng karena anak kami tidak cocok dan dia hanya muntahkan kembali dan mencret. Akhirnya 3 black susu sayalah yang habiskan, saudara, karena anak saya mencret. Tapi akhirnya saya juga yang mencret, saudara, ya. Tapi paling tidak mubazir. Dari sini saya merenungkan bahwa kita sebagai tentara Kristus, kita harus benar dalam mempersiapkan dan menggunakan senjata rohani ini dengan tepat. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita adalah umat pemenang. Kemenangan sudah menjadi bagian kita, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan sangat luar biasa. Yang menjadi bagian kita sebagai prajurit Kristus adalah kita dipanggil untuk tetap setia dalam menjalankan tugas dan panggilan kita. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, Bapa kita di surga pasti akan menyambut kita dengan haru dan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan dengan taat dan setia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tetaplah semangat menjadi prajurit-prajurit Kristus di tengah zaman yang ada saat ini, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, dan teruslah hidup kudus, hidup menyenangkan, dan memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin.